Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan memulai bersama lagi belajar. Nah, hari ini kita akan masuk kepada kata kunci intinya. Kata kunci, kenapa harus ada kata kunci? Kata kunci ini digunakan kalau teman-teman kepepet gitu ya, kepepet ya dalam artian kalau teman-teman waktunya tidak cukup. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengetahui apakah suara saya jelas terdengar oleh teman-teman semua atau memang belum jelas. Kalau yang sudah jelas bilang oke, ya silakan bilang yang sudah jelas. Cek, oke. Kita mulai. Sudah cukup kayaknya yang menyebut oke. Nah, beberapa orang sudah menyatakan oke, maka kita akan memulai. Seperti yang saya barusan dikatakan, bahwa kata kunci ini sangat penting pada saat kita ingin cepat mengerjakan, dan kita tidak ingin panjang-panjang dalam mengerjakan sebuah soal, terutama soal di SKB ini, sehingga kita memudahkan untuk mendapatkan skor yang tinggi. Itu sangat penting bagi kita semua, ya. Nah, ada yang pertama terkait dengan masalah. Masalah, kita selalu hidup ini dengan penuh masalah. Masalah itu selalu muncul di awal kalimat, itu intinya. Pengalaman saya sebagai penulis soal di Kemenristek Dikti atau Kementerian Riset Teknologi sekarang menjadi juga Ristek ya sekarang, tambah Ristek. Beberapa tahun saya di sana menulis soal, mengevaluasi soal terkait dengan soal-soal uji kompetensi, terkait dengan soal-soal yang diujikan untuk perawat. selalu ini selalu kami diingatkan oleh panitia yang meng-hire kami bahwa dalam menulis soal saya atau kami harus menentukan perintah kalimat di awal paragraf, ya, ide kalimat di awal paragraf. Sehingga saya pun selalu menulis apapun di skripsi atau di tesis, selalu itu ide-ide kalimat itu selalu di awal paragraf. Bagaimana terkait dengan soal di SKB? Soal di SKB tentunya idenya itu pasti di awal paragraf. Jadi di awal-awal, nah, ya, di awal-awal. Karena strukturnya itu biasanya ide kalimat dulu, kemudian di bawah ide kalimat jelas, dan yang lainnya adalah menguatkan. Tolong dong Ana, jangan dicoret-coret. Otomatis ya, yang lain juga dimatikan ininya, mic-nya ya. Oke. Di awal kalimat ya. Kemudian yang kedua, setelah di awal kalimat biasanya, misalkan soalnya seperti ini. Seorang laki-laki datang ke UGD dengan keluhan misalnya BAK. Nah, itu biasanya satu kalimat. Biasanya satu kalimat ya. Biasanya satu kalimat, dan setelah itu dilanjutkan dengan kalimat yang menjelaskan data-data, misalkan sudah berapa kali, kemarin makan apa, dan lain sebagainya. Dan itu artinya bahwa ide-ide itu selalu di awal kalimat. Itu ya, itu yang pertama, kenapa disebut selalu di awal kalimat. Kemudian yang selanjutnya, bahwa 90% masalah utama itu atau keluhan utama itu berasal dari, atau 90% keluhan utama itu menjadi masalah keperawatan. 90% keluhan utama menjadi masalah keperawatan. Jadi kalau pasiennya adalah datang dengan BAK, banyak BAK, maka masalahnya otomatis BAK kaitannya dengan apa? Berarti dengan eliminasi dong, eliminasi. Kalau banyak cairan berarti dengan eliminasi gangguan keseimbangan cairan dan lain sebagainya.
Ya, selalu. Misalkan pasien datang dengan keluhan nyeri, misalnya di dada, pasti jawabannya ke sana pun pasti nyeri. Ya. Kuncinya kemarin saya sudah mengatakan bahwa 90% keluhan utama itu akan menjadi masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, nah, masalah biasanya didukung oleh data utama dan tanda pita serta pemeriksaan penunjang. Maksud data utama gini, dimaksud dengan data utama. Kalau pasien datang dengan BAK cair yang encer tadi, maka akan didukung dengan misalnya berapa kali, konsistensinya bagaimana, dan lain sebagainya. Data utama adalah data yang merupakan tanda dan gejala dari keluhan utama. Ingat, saya ulangi. Data utama adalah tanda dan gejala dari keluhan utama. Kalau keluhan utamanya nyeri, maka datanya itu skalanya berapa, penyebarannya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya data distraktor atau pengecoh. Data pengecoh itu muncul yang disebabkan adanya keluhan utama. Contoh misalnya, karena adanya nyeri, pasien datang dengan nyeri atau pasien datang dengan BAK, pasien tidak bisa tidur. Itu dampak dari nyeri menyebabkan pasien tidak bisa tidur. Itu data pengecoh. Nah, itu biasanya seperti itu, ya. Kemudian pemeriksaan tanda pita dan pemeriksaan penunjang itu biasanya menunjang terhadap data utama. Contoh, misalkan tadi pasien datang dengan nyeri dan BAK cair, maka tanda pitanya mesti tekanan darahnya itu kalau nyeri naik biasanya, kalau BAK banyak berarti turun. Itu selalu mendukung. Kemudian tanda pitanya juga frekuensi nadi bisa naik dan lain sebagainya. Itu merupakan jadi data-data itu, data utama itu didukung oleh tanda pita. Dan jika ada pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan penunjangnya misalnya EKG. EKG menunjukkan adanya ST elevasi, ST depresi, TN inverted, Q patologis. Berarti itu menunjukkan datanya ke keluhan utama, ya. Dan pemeriksaan data penunjang ini biasanya secara tidak langsung menunjukkan kepada diagnosa medis. Karena di soal tidak mungkin ada pemeriksaan BAK atau BAK cair yang diperiksanya itu adalah misalnya EKG, itu jarang muncul. Walaupun mungkin saja diperiksa seperti itu, tapi jarang sekali muncul seperti itu. Oke, itu tadi masalah. Yang kedua adalah prioritas. Bagaimana cara memprioritaskan? Pertanyaan itu juga menjadi bagian yang ditanyakan oleh teman-teman semua, ya. Bagaimana cara memprioritaskan? Ada beberapa cara dalam membuat prioritas. Yang pertama adalah di rumah sakit, ya. Kalau di rumah sakit bagaimana? Kalau datanya kasusnya adalah kasus di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, yang pertama adalah gunakan prinsip Gadar. Ya, gunakan prinsip Gadar, gawat darurat. Jadi kalau misalnya gampangnya gini, mana yang menyebabkan kematian, yang dapat menyebabkan kematian itu yang diutamakan. Kalau misalkan oksigen dengan cairan, ya oksigen dulu dah, ya. Itu jadi yang mana yang menyebabkan kematian itu yang didahulukan. Kemudian yang kedua adalah data terbanyak. Nah, data terbanyak, mana yang data yang menyebabkan terbanyak itu yang ditentukan. Dan yang ketiga adalah prinsip kebutuhan dasar Maslow. Tapi kalau kita lihat urutannya, saya bilang urutannya, Anda harus berurutan. Yang pertama dari Gadar dulu, kemudian yang kedua dari Maslow, yang ketiga dari data terbanyak. Ya, urutannya seperti itu, ya. Tolong dong yang masih mix, matikan. Karena saya sibuk nih dengan materi. Kita lanjutkan. Tapi tolong dikasih tahu.
Oke, kalau di masyarakat bagaimana? Kalau di masyarakat nanti yang belum saya tulis adalah berdasarkan keluarga yang belum saya tulis ya. Nanti masyarakat dulu ya, nanti keluarga saya jelaskan. Nah, keluarga saya jelaskan. Sebentar. Banyak orang yang masih mau show. Jadi saya matikan dulu. Nah, kemudian masyarakat. Bagaimana masyarakat? Ya, masyarakat. Masyarakat itu yang pertama KLB. Kalau sekarang pandemi. Contoh misalnya kaki gajah. Ya, kaki gajah kalau ada 1% kaki gajah dalam suatu daerah itu namanya KLB. Ya, kaki gajah 1% itu namanya KLB. Jadi targetnya adalah Fitri, monggo. Pemerintah di program prioritas salah satunya adalah untuk sebuah daerah untuk menentukan satu daerah itu tidak boleh lebih dari 1% pasien mengalami filariasis. Ya, itu targetnya. Ya, itu targetnya. Jadi yang pertama adalah KLB. Walaupun ada satu aja yang kena COVID, misalkan sekarang lagi COVID, itu menjadi bagian yang harus diutamakan. Misalkan dalam kasus disebutkan seperti ini contoh kasusnya. Di sebuah desa atau di sebuah daerah terdapat ada 10% yang mendapatkan hipertensi, 20% diabetes mellitus, 30% belum diimunisasi, anak-anak belum diimunisasi, kemudian 2 orang kena COVID, maka yang diutamakan adalah COVID-nya. Ya, yang diutamakan walaupun hanya 2 orang, tidak ada persen-persen, hanya 2 orang. Itu yang menjadi utama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program pemerintah. Misalnya cakupan program pemerintah tadi, cakupan imunisasi belum lengkap, maka itu jadi utama. Itu di masyarakat. Dan yang ketiga adalah data terbanyak. Data terbanyak ini sangat penting bahwa Anda bisa menentukan, menghitung dari masing-masing data yang menunjang. Misalnya, opsi yang pertama dapat ditunjang oleh berapa data, opsi yang kedua oleh berapa data. Itu menjadi bagian yang sangat penting bagi Anda diketahui karena biasanya dalam menulis soal kita itu akan memberi data lebih banyak pada jawaban. Ya, itu cara memprioritaskan. Ya, itu cara memprioritaskan. Kemudian selanjutnya, nah, trauma sekarang. Kalau Anda menempatkan trauma, punya gini. Kalau ada peningkatan tekanan intrakranial, Anda pernah tahu ya, sebentar saya buat catatan. Nah, volume kranial TPC ya. Nah, itu saya tulis aja lah. Kranial. Volume kranial merupakan pertambahan dari volume darah ditambah tambah volume darah tambah volume parenkim itu sel otak ditambah volume cairan namanya cairan adalah cairan cerebrospinal ya, cairan cerebrospinal. Sekarang logikanya seperti ini. Kita tahu walaupun ini sudah dijelaskan kemarin, kita tahu bahwa pada orang dewasa volume krania ini sangat rigid.
Kenapa rigid? Karena kita sudah sutura kita sudah menutup. Kita tidak bisa membesar kepalanya kecuali ada yang besar kepala itu ya. Kita tidak bisa membesar kepalanya sehingga apabila ada penambahan di darah, penambahan misalnya akibat perdarahan intracerebral misalnya jadi PIS-nya itu atau perdarahan di dalam kepala itu menyebabkan penambahan volume otak. Penambahan volume otak, misalkan contoh lagi nih, contoh logika sederhananya seperti 3 adalah 1 tambah 1 tambah 1 ya. 3 sudah 1 tambah 1 tambah 1. Apabila yang sininya dari 1 itu menjadi 2, otomatis di sini di 3 itu bukan 3 lagi, tetapi menjadi 4. Nah, dimanapun 2-nya itu, bisa di sini 2-nya, bisa di parenkinnya. Parenkin pertambahannya bagaimana? Biasanya ada tumor otak, itu bisa juga meningkatkan tekanan intrakranial. Tumor otak. Kemudian yang cairan, bagaimana cairan? Oh ya, orang yang kelebihan atau penyerapan cerebrospinalnya tidak benar atau kurang, itu menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial pada pasien-pasien hidrosefalus misalnya ya. Nah, itu jadi kalau misalnya pada orang-orang trauma seperti ini, yang terjadi adalah peningkatan misalnya karena adanya peningkatan darah. Bisa aja enggak kalau tidak ada peningkatan darah, tetapi ada udim. Bisa udim. Udimnya udim parenkim. Jadi peningkatan tekanan intrakranial juga. Dan peningkatan tekanan intrakranial itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Ya, itu yang menjadi yang harus teman-teman pahami. Ya, yang teman-teman pahami. Jadi harus paham, oh ternyata seperti itu. Jadi tidak harus trauma saja, ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, peningkatan trak intrakranial tadi sudah ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya terjadi peningkatan intrakranial, maka teman-teman itu bisa menyebabkan gangguan masalahnya. Masalahnya adalah M itu masalah ya nanti. Perfusi cerebral ya. Perfusi cerebral itu selama tadi catatannya ada. Bagaimana tindakan kita? Tindakan keperawatannya adalah head up ya, head up ya. Head up. Nah, catatannya masalah perfusi cerebral diangkat apabila masalah ABC tidak ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau oke lah kalau pasien trauma, tapi Anda sudah bebas jalan napasnya, sirkulasi juga bebas, breathing-nya bebas. Itu baru kita mengangkat gangguan perfusi cerebral. Oke, itu trauma pada pasien trauma ya. Kemudian nyeri. Nah, kata kunci dari nyeri apa? Kata kuncinya supaya Anda cepat dalam mengerjakan, maka saya berikan kata kunci ya. Oke, nyeri sekarang. Nyeri pengkajiannya adalah PQRST. PQRST adalah paliatif, provokatif. Paliatif itu apa yang mengurangi nyeri? Jadi, kita tulis ya, supaya yang sudah lupa ingat lagi. P itu ada 2, sama paliatif dan provokatif. Ya. Paliatif itu apa? Apa yang mengurangi nyeri. Dan provokatif apa yang memperpuk itu menyebabkan nyeri. Ya, kemudian ada R-nya. R-nya region itu daerah di mana tempatnya. Dan yang kedua adalah
Radiasi, radiasi. Bagaimana itu penyebarannya? Radiasi itu penyebarannya kemana? Kemudian yang ketiga adalah Q. Q itu adalah kualitas, kualitas atau kuantitas, ya, kualitas atau kuantitas dan kuantitas. Dan bagaimana kualitas nyeri itu dirasakan? Nyeri hebat atau sampai dengan terbebat dan lain sebagainya, merasa diduduki, ya. Kuantitas, kuantitasnya. Kemudian yang selanjutnya, kemudian yang PQ, R-nya kelewat. PQ dulu mestinya ya. Nggak apa-apa lah ya, kembali. PQR, S, ST. S itu ada yang mengatakan scale, skalanya berapa, dan bagaimana itu dirasakan. Severe, ya, severe. Bagaimana tingkat keberatannya, ataupun bagaimana tingkat keparahannya, ya, tingkat keparahannya. Kemudian yang terakhir adalah T. T itu adalah time. Kapan waktunya itu muncul, sering, tiba-tiba, dan lain sebagainya. Itu bagian dari pengkajian. Kadang-kadang soalnya seperti ini, seorang pasien datang dengan nyeri, nyeri dirasakan menjalar ke lengan kiri, di daerah dada, dirasakan sampai sesak, seperti terbebat dada, skalanya 5, misalnya waktunya hilang timbul. Apa pengkajian lanjutan pada kasus tersebut? Tentunya kita akan membuat urutan dari PQRST. Yang belum ada adalah paliatif dan provokatif. Bagaimana nyeri itu muncul, bagaimana nyeri itu berkurang, gitu ya, seperti itu. Ya, itu seperti contoh pengajiannya seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan nyeri itu. Kemudian yang lainnya kita coba. Ini kalau sudah jelas, saya akan menghapusnya dulu karena yang tidak bisa maju kalau belum dihapus. Oke. Masalah menjadi nyeri menjadi masalah apabila skalanya itu lebih dari 5. Lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 itu berapa ya? 6 sampai 10 dong. Kalau skalanya 0 sampai 10. Tapi kalau skalanya 0 sampai 5 berarti lebih dari 2. Ya. Anda pakai logika saja lah ya. Kemudian 5 atau kurang dari 5, maksudnya 5 atau kurang dari 5, maka tindakannya adalah tindakan keperawatan. Anda bisa menggunakan tindakan keperawatan. Kalau lebih, maka kita harus memberikan medikamentosa atau obat-obatan untuk mengurangi nyeri tersebut. Ya, untuk mengurangi nyeri tersebut. Kemudian yang selanjutnya, evaluasinya bagaimana? Evaluasinya karena nyeri itu sifatnya adalah subjektif. Kemarin di ujian ada yang menanyakan, ya, ada yang menanyakan bagaimana, apakah yang dimaksud dengan data subjektif dan objektif. Nah, di sini saya jelaskan sedikit bahwa evaluasi nyeri itu tergantung apa ya? Kalau saya belibet ngomong. Nyeri itu adalah data subjektif, sehingga kalau data subjektif berarti data yang kita peroleh dari pasien. Karena nyeri data subjektif, maka dievaluasinya pun berarti pasien menyatakan nyeri hilang atau nyeri hilang sebagian. Yaitu jadi pasien mengatakan atau pasien mengatakan dan lain sebagainya ya. Itu untuk nyeri. Nah, kemarin juga masuk ke pembukaan. Oh ya, nanti kalau ada yang bertanya materi kuncinya ini, materi yang main map akan diberikan enggak? Diberikan. Nanti saya berikan kepada Anda dan materi kunci pun sudah saya berikan. Ada di mana? Materi grup. Nah, materi grup umum. Sudah di sana, sudah diberikan ya. Saya hanya menjelaskan supaya ada beberapa mungkin yang nggak keburu baca dan lain sebagainya. Saya hanya menjelaskan saja. Oke, kalau pembukaan maternitas nih, di maternitas. Sekarang pembukaan. Kuncinya
Kalau lengkap, maka Anda langsung memimpin mengedan. Kalau lengkap, gitu ya, Anda memimpin mengedan. Ya, logikanya bagaimana kalau pasien keluar, ya, pasien keluar atau pasien bukan pasien, bagaimana kalau anak bayi itu keluar kalau pembukaannya belum lengkap, ya. Kemudian belum lengkap, bagaimana kalau belum lengkap? Kalau belum lengkap, posisinya SIM. Kalau enggak SIM, jalan-jalan. Jadi kalau enggak SIM, jalan-jalan. Ya, kalau pasiennya mau kenapa SIM? Karena SIM dipercaya dapat meningkatkan atau mempercepat pembukaan. Ya, jadi itu kata kunci yang ada di dan kalau KPD itu apa? Ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini pasiennya bed rest sambil kita mengevaluasi denyut janin, jangan sampai ketubannya pecah menjadi pasiennya atau anaknya atau bayinya itu distres. Ya. Bagaimana tindakannya? Ya, kita tidak bisa menambahkan cairan ketuban dari luar, maka kita hanya bisa memberikan cairan lewat infus. Ya. Kalau KPD-nya kebanyakan berarti mau tidak mau di seksius sesar. Ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara membaca soal? Cara membaca soal bagaimana? Kenapa penting bagaimana membaca soal? Penting, ini sangat penting. Pentingnya bagaimana? Pentingnya adalah apabila Anda bisa membaca soal, Anda tidak akan kekurangan waktu. Anda tidak akan kekurangan waktu. Mohon maaf, di depan rumah sedang ada perbaikan, jadi rada berisik sedikit. Membaca soal, kuncinya dalam membaca soal adalah yang pertama, baca pertanyaan. Ya, baca pertanyaannya. Jadi Anda jangan dulu dari atas dulu, dari apa soalnya, misalnya soalnya tentang kasus, tapi Anda baca dulu soalnya. Itu mempercepat. Kenapa? Karena kalau Anda baca soal yang panjang, terutama soal komunitas, nanti kalau Anda mendapatkan soal komunitas yang panjang-panjang, itu Anda akan membaca 2 kali. Membaca dua kali itu 1 kali katakanlah 10 detik atau 20 detik, itu artinya sudah 20 sampai 40 detik. Hanya untuk bolak-balik membaca soal. Jadi harus ada kuncinya atau kata kunci dalam menentukan atau dalam cara menjawab, ya. Terus kemudian setelah itu baca kasus, ingat di kasus itu kata kunci ada di awal kalimat, kemudian di awal di satu titik pertama, kemudian titik kedua adalah penjelasan tentang kata kunci, titik ketiga bisa menjadi penjelasan, dan terakhir biasanya terkait dengan tanda pita atau pemeriksaan penunjang atau data-data lain yang menunjang di akhir. Karena dalam biasa menulis, kalau Anda biasa menulis, kita biasa menulis kata-kata itu kalau dalam kalimat itu di awal itu kata kunci, di akhir itu menjelaskan hubungan antara ide pertama dengan ide-ide yang lain. Tapi kalau di soal, di akhir itu adalah menunjukkan di akhir itu menunjukkan biasanya pemeriksaan penunjang dan tanda pita biasanya. Setelah baca kasus, Anda baru menentukan pilihan. Pilihan itu biasa harus rasional. Kalau ada 2 atau ada beberapa cara dalam menentukan. Cara pertama dalam menentukan pilihan jawaban, yang pertama berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Tentunya kalau Anda tahu, maka Anda gunakanlah ilmu untuk menjawab soal itu. Kalau Anda tidak tahu sebagian, kadang-kadang kita itu dihadapkan perasaan, ya. Perasaan jawabannya ini deh. Jawabannya perasaannya atau perasaan jawabnya ini. Itu namanya insting. Saya tekankan kepada Anda, ya. Saya tekankan kepada Anda terkait dengan insting ini. Saya akan tulis
terkait dengan insting ini. Ya, pakai merah, jangan rubah. Nah, jangan rubah jawaban. Kenapa ya? Rubah jawaban pertama sampai ini nasihat dari saya. Nasihatnya bagaimana saya insting dipakai dalam ujian, ya betul lah, itulah fungsi doa. Kadang-kadang kita memberikan ingatan yang tiba-tiba ting gitu ya, ting gitu. Jadi maksud saya begini, Anda tidak boleh merubah jawaban pertama sampai yakin bahwa penggantinya itu 100% benar. Ya. Jangan sampai nanti Anda, aduh, nyesel gua tadi sudah rubah jawabannya. Ya, itu kuncinya. Jadi pilihan jawaban bisa secara rasional, yang dengan sesuai dengan ilmu pengetahuan Anda, kemudian gunakan insting. Dan yang ketiga, tembak aja. Nggak guna insting, tapi nembak. Ya, nembak. Sorry. Yang kemudian, silakan kita break sebentar. Ada setrika bumi lewat. Ini perbaikan jalan. Kita lanjutkan lah. Biarkan setrika bumi lewat. Sudah lewat kok. Kita lanjutkan terkait dengan pernapasan. Kemarin ada yang pusing, kalau diuji kompetensi, jarang sekali, hampir tidak ada soal pernapasan itu muncul dengan option itu misalnya lebih dari satu. Maksudnya gimana? Pasien datang dengan ronhi, jawabannya di bawahnya itu bersihan jalan napas, pola napas, dan lain sebagainya. Itu tidak akan terjadi di uji kompetensi, tapi sering terjadi di SKB. Maka ada kata kunci yang bisa membuat Anda lebih mudah dalam menjawab soal. Kata kuncinya apa? Kalau ada batuk, ronsi atau raus itu sudah bersihan. Ya, itu bersihan. Kemudian pola napas, maksudnya pola napas muncul kalau ada retraksi dan cuping hidung. Cuping hidung bergerak, retraksi dinding dada, jadi ada otot-otot dinding dada yang bergerak. Ya. Itu menjadi pola napas. Kemudian kalau pertukaran gas itu jika ada perubahan AGD. Jadi Anda harus paham bagaimana analisis gas darah itu diinterpretasi. Sehingga saya sudah membuat materi terkait dengan analisis gas darah yang relatif lebih mudah dibandingkan yang lainnya. Misalkan cara ROM atau cara apapun itu lebih mudah. Dan sudah ada di YouTube ya, Saya tidak masukkan ke Zoom karena sudah ada di YouTube. Anda tinggal lihat saja nanti. Kemudian Leopold itu pun sama. Di Leopold ini selalu keluar, jangan lupa di Leopold itu ada yang Leopold 1 itu menentukan TFU, Anda tentunya menghitung, kemarin sudah masuk ke hitungan di SKB, sudah saya berikan Zoom-nya, nanti Anda tinggal melihat, nanti saya linknya kita bisa coba carikan, nanti Anda akan saya share di grup materi. Kemudian yang kedua, Leopold 2 menentukan puki. Puki itu punggung kanan, punggung kiri. Artinya bagian mana sebelah punggung, apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Otomatis kalau punggungnya di kanan, berarti puka bagi bagian kecilnya sebelah kiri. Sebelah kiri kan artinya
berkebalikan dengan punggung. Otomatis itu kan mudah sekali ya, berkebalikan dengan punggung. Kemudian yang kedua, bagian bawah apa? Yang ketiga, bagian bawahnya apa? Apakah presentasi bokong, presentasi kepala sudah masukkah ke pintu atas panggul atau belum? Ya. Kemudian yang keempat, seberapa masuk? Nah, kemarin ada dipergen kopergen. Siapa yang nanya kemarin? Yang sudah bisa menjelaskan perbedaan dipergen, di itu menjadi dua kopergen. Dipergen kopergen. Silakan nanti yang sudah tahu dipergen konvergen tulis di chat. Kemudian yang selanjutnya itu sampai di sana saja. Hari ini kita hanya menjelaskan tentang kata kunci dan hari ini pun saya akan menjawab masukan-masukan dari teman-teman. Dari bawah ya. Jupri mengatakan ujian SKB tahun lalu saya dapat 2 soal tentang AGD. AGD tentang nilai atau gimana? Interpretasi. AGD itu tentang interpretasi, tentang nilai-nilai normalnya, ya. Di pergen sudah masuk. Gini, sorry, saya harus minum dulu. Bentar ya. Hendra, sehat Pak? Begitulah, masih belum kemana-mana, tapi alhamdulillah sudah mendingan. Gampangnya gini, dipergen, kopergen. Anda tahu Anda belajar adanya dikotomi, ya, dikotomi. Kemudian ada dikotomi, dikotil, monokotil. Kalau ada orang kemarin di SKB dikotil itu berarti di itu dua, dikotom membagi menjadi dua. Kalau dipergen menjadi pergen itu menjadi dua. Artinya kalau menjadi dua artinya tangan kita menjadi dua, tidak bisa nyatu. Kan kalau misalnya belum masuk, maka ujung tangan kita bisa sampai bersentuhan. Kalau tangan kita bersentuhan, berarti kepalanya itu belum masuk ke PAP. Ya. Tetapi kalau konvergen, tangan kita tidak bisa tangan kita sudah konvergen ya. Kalau di tangan kita tidak bisa masuk, tidak bisa bersentuhan, sehingga tangan kita menjadi dua, sisi kiri dan sisi kanan. Tapi kalau konvergen, karena belum masuk ke PAP, maka kepala yang di bawah itu kita bisa merasa, oh di bawah itu ada kepala. Ya, konvergen artinya yang dipergen itu masuk ke PAP, pintu atas panggul, dan kalau konvergen itu belum masuk ke PAP. Mudah-mudahan clear ya. Dari atas dulu ya. Jadi AGD sudah. Penurunan curah jantung. Oke, penurunan curah jantung gini. Dalam penyakit jantung, kalau ada soalnya penyakit jantung, kata kuncinya hanya dua, atau masalahnya ada dua. Ya, atau masalahnya ada dua. Apa masalahnya itu? Masalahnya itu yang pertama adalah curah jantung, dan yang kedua adalah intoleransi aktivitas. Dalam ujian itu hanya dua aja yang muncul kalau pasiennya penyakit jantung, ya. Dan yang ketiga tentunya nyeri. Kalau nyeri saya nggak bahas, tadi sudah. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kalau penurunan curah jantung kita lihat, yang pertama apakah data-datanya misalnya, kan Anda tahu sendiri nih, saya kasih tulisan lagi. CO, cardiac output, CO, nggak apa-apa ya, bukan marah ya, pakai merah supaya kelihatan aja. CO merupakan perkalian antara heart rate kali stroke volume. Ini konsep dasarnya seperti ini. Kalau ada tidak memenuhinya CO, ya, kalau contoh gini, stroke volumenya pada pasien normal adalah 70 cc atau 70
mili per menit per denyutan, maka jika heart rate-nya adalah 70 rata-rata, maka cardiac output-nya adalah 4.900 ml per menit. Itu cardiac output. Tapi lihatlah dulu pada kasus misalnya pasiennya mengalami, contoh pasiennya di sini, pasiennya stroke volume itu dipengaruhi oleh preload dan afterload. Stroke volume. Gampangnya itu stroke volume dipengaruhi oleh volume darah, ya, oleh volume darah. Apabila pasiennya perdarahan hebat, ya, maka volume darah itu menurun. Volume darah menurun itu menyebabkan cardiac output menurun. Untuk mempertahankan cardiac output, maka tubuh itu memberikan reaksi, yaitu menaikkan heart rate supaya tekanan pun meningkat, maka si pembuluh-pembuluh darah menjadi kontriksi sehingga tekanan ke otak, tekanan ke daerah yang sifatnya vital itu menjadi terpenuhi. Itu contohnya. Jadi terjadi juga, tapi volume darahnya tidak menurun pada pasien jantung misalnya, tapi pasiennya mengalami hipertrofi dan menjadi pasiennya membesar atau jantungnya membesar, ya, jantungnya membesar menyebabkan kompensasi. Itu merupakan kompensasi karena kebutuhan cairan itu atau kebutuhan cardiac output tidak terpenuhi. Jadi cardiac output bisa lihat datanya jantungnya membesar atau heart rate-nya yang meningkat. Artinya kalau heart rate-nya yang meningkat, kebutuhan cardiac output berkurang. Tapi bisa pada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung, heart rate-nya menurun, tetapi lihat stroke volume-nya naik. Kenapa? Karena membesar ventrikel kirinya. Jadi walaupun kecil, heart rate-nya menurun, tapi sekali denyutnya itu menjadi 90 cc, 90 mili, menjadi terpenuhi kebutuhan cardiac output-nya. Itu ya. Tapi kalau pada jantung, saya ulangi, kalau ada gangguan, misalnya pasiennya, biasanya Anda terkecohnya pasien gampang capek dan lain sebagainya. Gampang capek kalau ditunjang dengan datanya adalah data lab atau kemudian menunjang, maka cardiac output. Tapi kalau misalnya cardiac output tidak ada, maka baru yang dipilih adalah intoleransi aktivitas. Apa bedanya intoleransi aktivitas dengan kerusakan mobilitas fisik? Atau ya, kerusakan mobilitas fisik. Biasanya intoleransi aktivitas itu si ekstremitas itu intact, utuh, ya. Tapi kalau kerusakan mobilitas fisik yang tidak intact, bermasalah di ekstremitas. Itu gampangnya ya. Kalau mau jelasnya baca sendiri. Itu gampangnya, saya memberikan gampangnya. Karena kalau disuruh membaca, saya yakin hanya berapa persen yang mau membaca. Saya kasih gampangnya saja. Gampang saja. Oke, sebentar. Saya tanya nama ke atas. Kemudian oke. SKB udah ya tadi, di pergian sudah, alhamdulillah tadi sudah. Sebentar, soal yang lain. Terkait pembukaan jalan lahir, jika KPD dan keluar cairan tindakan pertama, kalau tindakan pertama berdasarkan ABC, maka cairan ya. Cairan. Tapi tetap kan, sebenarnya ditindakan dalam konsep cairan, dan pada prinsipnya bed rest dulu kan. Tetap saja kita mengacu pada teori. Ya. Kita ngacu pada teori kalau ujian. Kalau di lapangan kan pemberian cairan pasti bed rest dulu dong. Ya, masa orang pemberian cairan pasti jalan-jalan. Ya. Kemudian itu logika. Kita hanya berdasarkan teori kalau di ujian berdasarkan teori ya, bukan berdasarkan di lapangan. Itu yang membuat bingung ya. Ya nggak apa-apalah dikit.
Contoh perbedaan cairan dan kelebihan cairan dan prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Kelebihan cairan dan ketidakseimbangan, gini. Kalau kelebihan pastinya lebih, kelebihan bengkak pastinya. Kalau ketidakseimbangan bisa kurang, ya, kurang cairannya. Jadinya logika sederhana. Logika sederhana sekarang. Karena tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa hari lagi kita? Kita sekarang tanggal 3 November. Wes. Ya. KPD Inpuis Bedres, udah. Nilai ya benar, itu hitung-hitungannya ada ya di kunci ya, di materi kunci ada, di ringkasan juga ada. Tadi kalau misalnya mana dulu cairan dengan nutrisi. Kalau ada pasien muntah, diare dan lain sebagainya, pasti kita cairan dulu berpikirnya. Jangan dulu ke nutrisi. Karena di ujian itu bukan askep harian. Askep harian semua diagnosa ditulis. Kalau di ujian itu mana yang paling utama? Prinsipnya mana cairan dulu atau nutrisi dulu, itu saja. Maka orang akan mati apabila kurang cairan dibanding kurang nutrisi. Ya, itu ya konsepnya. Jadi kalau di ujian, ya, coach ajar EKG yang di pertemuan lain, siap. Insya Allah saya ajarin EKG ya. Kemudian minggu Jumat, sambil supaya tidak lupa, Jumat kita masuk ke pembahasan tryout. Tryout terus sebelumnya kita bahas, supaya Anda, saya menyantuni teman-teman yang meminta tryout dibahas. Saya santuni dengan cara memberikan pembahasan. Oke, hari Jumat ya. Nah, kemudian saya nyeri 5 dan sesak napas, mana yang diutamakan? Sesak kita lihat normalnya ya. Kalau dalam borderline maka ini nyeri itu termasuk tanda kardinal. Ada beberapa terutama dari Australia mengatakan bahwa nyeri itu tanda kardinal. Kalau ada kelainan pada tanda kardinal, maka utamakan itu. Kardinal itu tanda pita plus nyeri, itu tanda kardinal namanya. Ya. Sesak mungkin bisa saja nyerinya, sesaknya karena nyeri, ya atasi dulu nyerinya, ya. Atasi dulu nyerinya. Kalau 26 kan? 26, batasnya 26 ya, kalau masih tidak terlalu ini ya, terlalu tinggi. Kemudian kalau wheezing itu kalau saya jalan napas, bersihan jalan napas karena bisa oleh penumpukan cairan dan lain sebagainya. Wheezing itu bisa oleh demam, bisa ya. Ekstremitas udah belum tentu ekstremitas bawah tanda penurunan cairannya belum tentu. Kalau kita lihatnya misalnya pada pasien-pasien eklamsi itu belum tentu. Tapi juga bisa jadi ya, bisa jadi di pasien eklamsi itu karena banyak cairan juga bisa. Bukan penurunan, malah curah jantungnya terlalu banyak kan. Hipertensi, orang hipertensi masa cairan yang turun kan nggak mungkin kan. Ada pasien sesak napas, piting udin, mual, muntah, RR, kardiomegali, deeknya penurunan atau kelebihan cairan. Sedikit banget saya. Sesak napas, piting udin, mual, muntah, RR, kardiomegali, penurunan. Saya lebih kepada penurunan curah jantung karena ada kardiomegalinya. Kemudian aktivitas masih mobilitas ada gangguan, ya faktor. Kemudian gula darah hipo. Kalau hipo, cek gula darah normal berapa ya. Cek kemarin sudah dijelaskan pada saat baiknya berapa, bahayanya berapa, itu sudah kemarin di mana ya? Di PTM ya, di PTM. 10 hari lagi. Waduh. Baca STEMI, pilihan jawaban, kemudian nitrogliserin. Gini, kalau di IGD, kalau di IGD langsung pemberian nitrogliserin itu nggak ada kata-kata kolaborasi, nggak ada. Karena di IGD beda. Kalau di ruangan baru kita ngomong kolaborasi. Kalau di IGD siapa yang tidak menemukan itu yang menindak, kan? Itu prinsipnya.
Entah udah EKG tadi sudah, MR sudah dibagikan. Silakan cek dulu di atas, diukur lagi. WJ bersihan. Kalau tidak ada data lain, walaupun 3, utamakan itu 3. Tapi yang ceritanya, kapan kita mengangkat nyeri sebagai masalah, judulnya kan. Tapi kalau di eskopi harian nyeri 3 pun nggak apa-apa diangkat. Ya, nanti kita cek ulang ya. Kalau ada bermasalah di kavitas rekta, kadang-kadang saya juga error. Human being. Ya, maka cek di standar depkes. Standar depkes. Ingat Bapak Ibu, Anda harus baca dari buku depkes yang sudah saya berikan, KMB komprehensif, KDM komprehensif, dan lain sebagainya sudah saya berikan, itu yang dibaca. Kenapa? Karena yang membuat soal adalah instansi pembina. Instansi pembina kita adalah Kementerian Kesehatan. Sehingga Anda harus membaca buku-buku yang dikeluarkan oleh Depkes. Sudah saya simpan ya di materi umum. Silakan. Kemudian fisioterapi kolaborasi. Fisioterapi itu, kecuali fisioterapi dada. Bias. Untuk bias, cek nanti di bias ya. IGD pemasang kateter bertindak kolaborasi. Kalau di IGD IP kateter siapa yang duluan aja? Ya, siapa yang duluan kalau di IGD. Kalau di tataran biasa bahwa itu semua itu adalah kolaborasi. Materi Clock Walker sudah ada. Sudah ada, tinggal di materi umum. Buset dah, ada Mario Teguh. Bukan Andi, bukan hanya kamu yang menyatakan gua Mario Teguh, sama botaknya juga sama. Itulah hari ini. Silakan kalau ada jawaban obalan cairan juga sudah ada di materi ini, di kata kunci sudah ada. Nanti materinya kalau ada yang belum, silakan dicek di materi yang sudah saya berikan. Dan untuk besok hari Jumat, saya ingatkan kembali bahwa Jumat kita akan mengadakan analisis berdasarkan hasil tryout. Saya coba membuat analisa bagaimana cara mengerjakan. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang salah nanti kita koreksi bersama. Hingga Anda tidak salah. Nggak apa-apa salah sekarang, mudah-mudahan nanti tidak salah. Sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya katakan itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa materinya nanti saya kasih. Nggak usah bingung-bingung, nanti pasti saya kasih ya. Materi saya kasih. Kalau bisa dibuka dong. Saya akan screenshot. Gaya orang lain screenshot, masa saya nggak screenshot? Kameranya dibuka supaya saya bisa lihat Anda. Ada yang Nur Hidayah tuh, ada yang di mana tuh lagi ngapain bro? Nur Hidayah Baharudin itu ngapain di kebun ya? Ada yang lagi di kebun. Nggak apa-apa, saya seneng aja lihat itu. Nggak apa-apa, biarin aja. Mau di kebun kayak mau di mana, asal jangan di toilet. Bahaya kalau toilet. Bisa-bisa semua orang jadi mules lihatnya. Oke, semua teman-teman, jadi saya kelihatan dari wajah-wajah Anda. Ya wajah-wajah mudah-mudahan bukan wajah lelah karena materinya banyak, gitu ya. Tapi wajah-wajah yang siap menerima SK CPNS. Amin. Nah, ya. Oke, silakan dibuka. Nanti saya screenshot dulu ya. Semuanya dibuka dong. Nanti saya lihatin pada pemirsa di seluruh Indonesia. Proses screenshot Anda ya. Oke. Kalau yang lagi berhalangan di Nes, jangan screenshot, jangan inilah, biarin aja. Oke, saya screenshot ya. Ini masih kita rekam, jadi teman-teman nanti bisa saya sediakan untuk materinya disimpan ya. Jadi nanti jangan khawatir, ada materi-materi yang bisa Anda simpan atau Anda lihat di materi.
Oke, kemudian ternyata ada 12 grup yang saya harus lihat ya. Mohon sabarnya, saya screenshot satu-satu ya. Karena sekarang hari terbanyak, menurut saya ini hari terbanyak, ada 279 orang yang ikut. Tumben, sekarang banyak tumben. Kemarin-kemarin pada hilang kemarin. Apa sekarang karena sudah mulai mendekati ujian gitu, Pak? Lagi tidak sibuk, Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Kalau sedang pada sibuk nggak apa-apa, biarin aja. Nah, oke, ini baru yang ketiga ya. Mohon maaf, santai, mohon tahan. Ini nanti nggak ada di. Oke. Kalau yang sedang bekerja nggak usah di kameranya. Nanti kalau ada pasien kan pasien nggak boleh di ini. Dan saya ingatkan hari Jumat kita masih membahas tryout. Jadi teman-teman mudah-mudahan lebih banyak lagi orang yang gabung dengan kita sehingga kita bisa belajar bareng-bareng. Oke? Saya tidak akan ada 12, banyak banget, ada 12 screenshot yang harus saya screenshot, jadi hanya sebagian aja. Saya ucapkan terima kasih dan nanti saya pun mengagendakan sebelum antara tanggal belasan gitu, misalnya 11 sampai dengan 15. Bila Anda memungkinkan atau bila Anda menginginkan, nanti kita dirubah materinya dirubah. Kalau biasanya kita dengan menggunakan drilling, sekarang kita rubah, saya gunakan Google Form untuk Anda, kemudian setelah itu kita bahas dengan Zoom. Jadi 1 jam untuk mengerjakan, 1 jam untuk membahas. Ya, masuk. Ya, seperti itu. Di akhir-akhir ya, artinya kita pemantapan. Di akhir-akhir kita pemantapan. Supaya saya ingin meyakinkan Anda bahwa Anda itu benar-benar sudah siap menghadapi ujian. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga sehat selalu, semoga tetap semangat membaca, dan jangan lupa materi yang akan saya berikan ini tolong dibaca baik-baik. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sehat selalu Pak, jaga Sehat-sehat, Pak. Amin, amin. Terima kasih teman-teman. Semangat Pak Ikut. Pengenjak atur bun. Selamat pagi. Saya izin lab ya. Terima kasih semuanya.